dan saya bahas hari ini satu persatu dari 6 kali pertemuan itu, atau 5 ya, karena pertemuan pertama kan cuma kontrak kuliah gitu, setahu saya hanya kontrak kuliah. Oke, saya akan memulai presentasikan di layar saya. Tolong dilihat dulu layarnya terlihat atau tidak. Sudah terlihat? Ya, Pak. Saya buka syakat juga untuk melihat ininya. Sebentar. Oke. Di sini Anda bisa lihat pertemuan pertama pendahuluan, kedua sistem dan konversi bilangan, gerbang logika, aljabar bola, fungsi kaneka, sama kinet. Oke, kita bahas satu persatu. Sistem bilangan ya. Sistem dan konversi bilangan. Oke, sistem dan konversi bilangan. Oke, materi hari ini yang pertama kita bahas konversi bilangan. Di sini terlihat bahwa Anda akan mendapatkan 4 sistem bilangan. Yang satu sudah Anda gunakan, yaitu sistem bilangan desimal, yaitu dasar 10 atau basis 10. Ini sudah Anda dapatkan dari SD. Berikutnya Anda akan dapatkan 3 tambahan, yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, kemungkinan sangat besar materi ini menjadi soal di UTS ya. Biasanya saya sering sekali membuat soal UTS di sini. Saya tidak usah menjelaskan apa saja mengenai aplikasinya. Biasanya saya lebih ke langsung penggunaan. Di sini sistem bilangan desimal sudah Anda ketahui bahwa dia memiliki 10 simbol dari 0 sampai 9. Jadi kalau kita hitung dari 0 sampai 9 itu ada 10 simbol, makanya disebut dengan basis 10. Nah, sistem ini akan berulang terus ya. Jadi dari 0 sampai 9, nanti 9 akan kembali lagi atau kembali ke angka awal atau simbol pertama, yaitu simbol 0. Cuma di sampingnya akan berubah menjadi 1 karena bertambah 1 terus seperti itu. Ya, itulah namanya sistem bilangan desimal ya. Perhatikan MSD ya dengan LSD. LSD adalah bilangan yang paling kecil. MSD adalah posisi bilangan yang paling besar. Atau ini puluhan, ratusan, atau ribuan yang ada di sini. Kalau yang LSD ini adalah yang satuannya. Ya, jadi ini yang paling besarnya. Berikutnya cara melakukan perhitungan desimal. Anda mungkin sudah mengenal di dalam desimal kita melakukan perhitungannya itu ya, kalau 4.623 ya 3 dikali 10 pangkat 0, 2 dikali 10 pangkat 1, 6 dikali 10 pangkat 2, 4 dikali 10 pangkat 3. Jadi yang paling awal itu 10 pangkat 0. Ya, paling awal itu adalah 10 pangkat 0. Udah masuk belum tuh? Oke. Udah kelihatan kan tampilannya? Nanti cara menghitungnya gampang. 3 kali 10 pangkat 0 adalah 10 pangkat 0 itu adalah 1, berarti 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 10 pangkat 1 itu adalah 10, berarti 20, begitu seterusnya tinggal Anda jumlahkan, nanti nilainya sama persis dengan nilai yang kita jabarkan tadi. Nah, di samping ini yang memperlihatkan tadi saya bilang, sistem desimal itu cuma memiliki 10 simbol. Nanti simbolnya akan berulang menjadi simbol awal kembali sampai dia ketemu 9. Nah, di depannya itu kenapa ada 1? Karena di atasnya ini sebenarnya 00. Jadi 00, 01, 02 sampai 1 sampai 9, 09 terus berubah menjadi 10. Jadi 0 itu berubah menjadi 1 saat angka tertinggi dari desimal berubah menjadi angka awal kembali. Nah, di depannya akan menjadi 1. Begitu juga kalau sudah 99, depannya akan menjadi 1, dianya menjadi 0, 0. 1 ini dapat dari mana? Karena di atas itu sebenarnya 0, 0, 0, 0 ada 3. Jadi begitu seterusnya.
Nah, untuk sistem bilangan biner, nah ini baru buat Anda yang ambil komputer, baru mengenal biner di sini nanti. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya memiliki dua simbol saja, yaitu simbol 0 dan simbol 1, atau simbol low dan simbol high. Seperti itu saja. Nah, simbol ini sama seperti desimal akan berulang, ya. Dari dua simbol ini akan terus berulang, reload, misalnya paling tingginya 1 ini ya, nanti dia akan kembali jadi 0. Nah, di depannya akan berubah 1. Nah, perubahan biner ini memang sangat cepat, karena simbolnya cuma ada 2, simbol 0 dan bisa 1. Makanya kalau Anda lihat urutannya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung biner? Kalau tadi menghitung desimal adalah 3 kali 10 pangkat 0, nah kalau biner berarti 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Jadi ini dihitungnya begitu. Dari belakangnya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, berapa biner Anda, ya tinggal Anda kalikan saja, ya, dengan pangkat yang bertambah. Seperti itu ya. Ini saya belum buat kesimpulan dulu, jadi biar Anda paham dulu cara kerjanya kayak gini. Sistem oktal. Sistem oktal adalah sistem bilangan berbasis 8. Ya, kalau ini tadi biner berbasis 2, kalau ini berbasis 8. Berbasis 8 itu apa? Berarti dia memiliki simbolnya sebanyak 8, dari 0 sampai 7. Nah, sama seperti desimal dan biner, angka paling tinggi 7, nanti kalau sudah melewati 7, dia akan kembali ke 0. Nah, saat dia kembali ke 0, dia menjadi 1, 0. Sampai dia 77, dia akan kembali 1, 0, 0. Jadi seperti itu berulang terus. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Jika Anda mempunyai nilai 5, 6, 7, 4, nah 4 ini berarti 8 pangkat 0. 7 ini berarti 8 pangkat 1. 6 ini adalah 8 pangkat 2. Sampai yang paling tinggi adalah 5, itu adalah 8 pangkat 3. Tinggal dikalikan saja, nanti hasilnya akan didapatkan dalam bentuk bilangan desimal. Semuanya dalam bentuk bilangan desimal ya. Yang biner tadi juga. Yang desimal ya desimal dengan desimal pasti nilainya sama gitu. Terakhir, tapi perhatikan bahwa khusus untuk desimal namanya bukan MSB, LSB ya, berbeda. Namanya adalah untuk desimal itu LSB karena dia adalah bit, binary digit. Depannya bukan MSB tapi MSB. Untuk desimal itu tidak berubah, MSD, LSD karena D itu adalah digit. Oktal bagaimana? Oktal juga sama, dia digit. LSD, MSD. L itu untuk satuan yang paling kecil, D itu untuk M itu untuk satuan paling besar. Jadi L itu untuk yang paling kecil, LSD, MSD yang satuan yang paling besar. Itu mengenai oktal, ya. Sekarang mengenai sistem heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16. 16 kenapa 16? Karena nilainya atau simbolnya adalah sebanyak 16. 0 sampai 9 itu 10 simbol. Simbol ke-11-nya adalah A, simbol ke-12-nya B, simbol ke-13-nya C, simbol ke-14-nya D, simbol ke-15-nya E, dan simbol terakhir 16 adalah F. Jadi paling tinggi itu adalah F. Nah, urutannya dia akan berulang terus ya, dari F ini akan menjadi 10, FF akan menjadi 100, begitu terus putarannya. Nah, yang perlu diperhatikan, heksadesimal tetap menggunakan LSD, tetap menggunakan MSD, ya. Bagaimana cara menghitung heksadesimal? Jika Anda ketahui nilai heksadesimalnya seperti ini, 2E5C, berarti C ini adalah 16 pangkat 0, 5 itu adalah 16 pangkat 1, E itu adalah 16 pangkat 2, dan 2 itu adalah 16 pangkat 3. Jadi tinggal diurut saja. Cuma nanti pada saat menggunakan nilai A, B, C, D, E, F, ini nilainya langsung diturunkan. Diturunkan maksudnya gimana? Kalau tadi kan 5 dikali 16 pangkat 1, 2 dikali 16 pangkat 3.
Kalau C bagaimana? C itu kalau kita hitung, C itu adalah 9 itu angka ininya, A itu adalah 10, A itu adalah 10, B itu adalah 11, C itu adalah 12. Makanya Anda menuliskan 12 di sini, 12 dikali 16 pangkat 0. Kalau E itu adalah 14 kali 16 pangkat 2. Jadi kita harus ingat tuh, A itu adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Jadi paling tingginya adalah angka 15, bukan 16. Total simbolnya 16, yaitu dimulai dari 0. Seperti itu. Oke. Nah, sedikit pengetahuan buat Anda untuk biner, ya, sistem bilangan biner. Tadi kan Anda melihat biner itu cara mencarinya adalah jika nilai Anda 1011, 1 yang pertama 2 pangkat 0, 1 yang di atas depannya ada 2 pangkat 1, 0 di depannya 0 dikali 2 pangkat 2, dan 1 paling depan adalah 1 kali 2 pangkat 3. Ini sebenarnya kalau Anda mau menghitung paling gampang, itu Anda ingat saja urutan bilangan 1, 2, 4, 8. Jadi saya catatkan di sini. 1, 2, 4, 8. Anda hanya ingat ini saja, itu sudah bisa membuat istilahnya Anda tidak perlu lagi mengingat yang lainnya, pengalinya segala macam. Anda ingat saja 1, ya, 2, jadi penulisannya kebalik ya, 4, 8. Nah, ingat saja ini. 1, 2, 4, 8 ini. Kenapa? Karena dengan mengingat 1, 2, 4, 8, Anda tidak perlu lagi melakukan proses pengalian. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, tidak perlu lagi. Anda ingat ini, tinggal di bawahnya Anda isikan nilai dari binernya, misalnya 1, 0, 1, seperti ini, ya. Jadi kalau Anda lakukan seperti ini, Anda tinggal langsung menuliskan nilai hasil akhirnya, pasti tinggal melakukan penjumlahan 8 ditambah 2 ditambah 1. Udah. Jadi kita bisa hitung nilainya berapa? Nilainya adalah 8 tambah 2, 10, berarti 11. Nah, ini hasilnya 11. Ya. Nah, bagaimana kalau yang agak besar, agak panjang? Misalnya nilainya adalah 101001. Oke. Kalau begitu, Anda tinggal tambahkan 2 digit lagi di depannya. Ini adalah 8 ditambah 8 itu 16. Nanti 16 itu Anda tambahkan lagi, 16 ditambah 16, 32. Oke. Selanjutnya Anda tinggal geser ininya. Saya masuk, tunggu sebentar. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini nilainya apa? Nah, kita sesuaikan saja. Oke, berapa nilainya? 10, 10, 10100. Oke. Ya udah. Berarti yang ada angka satunya 32 ditambah 8 ditambah 1. Udah. 32 tambah 8, 40, 41. Berarti nilainya adalah 41. Jadi tidak perlu melakukan proses pekalian kayak gini, Anda tinggal menjumlahkan saja, selesai. Ya. Bagaimana untuk oktal? Nah, oktal nanti saya jelaskan cara uniknya. Heksadesimal gimana juga nanti akan saya jelaskan. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan buka mic Anda. Silakan Anda buka mic Anda. Kalau ada mau bertanya mengenai konversi, yang pertama ini adalah konversi dari, jadi yang tadi saya jelaskan barusan itu adalah konversi dari biner ke desimal, oktal ke desimal, heksa ke desimal. Jadi yang di atas ini semuanya adalah dari nilai heksa menjadi desimal, oktal, ini oktal jadi desimal, dan biner jadi desimal. Ini biner jadi desimal.
Ini adalah konversi yang pertama. Ya. Kalau desimal ke desimal kan enggak. Jadi konversi yang pertama adalah konversi yang warna ungu, ya. Ungu ini ke desimal, yang tanda panah ke desimal semua. Semua yang mengarah ke desimal. Oke, siapa yang mau bertanya? Jadi yang mengarah ke desimal ini prosesnya adalah dikali. Dikali dengan sistem bilangannya. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas konversi sekarang. Jadi konversi itu ingat ya, ada totalnya 12 setahu saya. Ada 12, benar ya? 12. Saya membagi menjadi 6. Saya bagi menjadi 6 konversi, ya. Jadi totalnya adalah 12. Slide saya sudah terlihat lagi? Sudah? Belum, Pak, belum. Ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ingat ya, di sini ada 12 konversi. Ada 12 konversi. Yang warna kuning ini 3. Ya, yang warna kembali ke kuning, yang merah, hijau, dan ungu 3, berarti udah 6. Terus ungu ke merah, merah ke ungu 8, hijau ke ungu, ungu ke hijau 10, merah ke hijau, hijau ke merah 12. Ya. Nah, kenapa saya bagi 2, 6, 6? Karena 6 konversi pertama, ya, 6 konversi pertama itu adalah konversi 10 menuju biner, oktal, dan heksa. Sudah ya? Kelihatan ya tulisannya ya? Atau saya pindahkan ke Word? Oke, terlihat ya? Masih terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini saya bagi 2 layar nih ya. Jadi konversi yang pertama, ini konversi yang pertama, saya blok saja warnanya. Nah ya, itu adalah konversi dari desimal menuju, nih menuju ya, ini warnanya saya kasih, ya, warna terang saja. Warna merah ya. Desimal menuju biner, oktal, dan heksadesimal. Ya, itu 3 ya. Selanjutnya, dari biner, oktal, dan heksadesimal itu menuju 10. Ya, menuju 10. Ini kok nggak bisa ada tanda panah ya? Sebentar. Oke. Nah, ya. Ini adalah 3. Ya. Ini dulu yang kita bahas. 10 menjadi biner, oktal, dan heksa. 10 itu desimal ya. Yang warna kuning. Dan nanti yang biner, oktal, heksa menjadi desimal. Nah, yang 10, yang biner, oktal, dan heksadesimal jadi 10, ini sebenarnya sudah ada dapatkan tadi yang di atas. Misalnya kita kasih contoh. 9 dalam bilangan oktal, ya saya tulis oktal, 9 oktal, itu berapa desimal sih? Berapa desimal? Ya kan, seperti itu kan? Nah, kan prosesnya sangat gampang tadi. Nilai oktal tersebut dikalikan dengan pangkat sistem bilangan oktal dengan pangkat dimulai dari pangkat 0. Ya, dimulai dari pangkat 0. Seperti itu kan? Yang contoh yang mana ya? Nah, yang ini kan? Jadi ini misalnya kita oktal itu nggak ada 9, oktal itu paling tinggi 7. Jadi kita bikin 6. Ya, jangan 6 deh, kita bikin 16 deh.
16 oktal berapa desimal. Nah, ini kan artinya kita melakukan proses 1 dikali 8 pangkat 1. Ini pangkatnya agak susah nih, tunggu. Pangkatnya kontrol apa ya? Saya agak lupa. Kontrol plus deh. Oh, enggak. Oh, shift. Oh, bukan. Nah, kalian lihat yang kecil aja di bawah, nggak apa-apa ya. Tambah 6 dikali lagi. Nah, tambah 6 dikali 8 pangkat 0. Ya, pangkatnya seharusnya di atas. Cuma saya nggak ketemu tadi. Biarin aja kayak gitu. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau kita hitung, 8, ini hasilnya 6, ini 1 kali 8, ini 8. Jadi 8 ditambah 6. Sama dengan 14. Nah, kita buktikan dengan kalkulator kita. Ya kan? Buktikan dengan kalkulator kita, pakai yang programmer, bahwa 16 oktal di sini ya, 16, itu adalah desimalnya 14. Nah, ini desimalnya. Ya. Jadi 16 oktal, dia 16 oktal, desimalnya adalah 14. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan biner? Sama saja. Kalau biner nilainya 1001 biner, seperti itu, sama saja yang dilakukan. Itu melakukan proses perkalian dengan sistem bilangan biner, yaitu bilangan 2, 2, kayak gitu. Ya, sama seperti yang tadi diajarkan di awal. Nah, berarti secara tidak langsung 3 konversi awal sudah selesai. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yang konversi 3 di atas. Bagaimana proses desimal menjadi sistem bilangan di selain desimal? Nah, kalau sistem bilangan bukan desimal menjadi desimal, itu terjadi proses perkalian. Untuk desimal menjadi sistem bilangan bukan desimal, terjadi pembagian. Jadi ini terjadi pembagian. Mana contohnya? Kita akan masuk ke konversi yang pertama, yaitu desimal menjadi biner. Nah, kalau di sini dia dikali, yaitu sistem bilangan selain biner menjadi sistem bilangan selain desimal menjadi desimal, terjadi perkalian, ya, perkalian. Nah, kalau yang desimal menjadi sistem selain desimal, yaitu biner, oktal, dan heksa, terjadi pembagian. Misalnya, 28 desimal menjadi biner, ya dibagi 2. 28 dibagi 2, sisanya 0. Ininya 14. Jadi kayak gitu ya. Jadi cara menuliskannya sebenarnya seperti ini. Cuma ini kan cara gampang nulisnya. Sebenarnya cara penulisan yang benarnya adalah 28 dibagi 2, itu ada namanya sisa bagi. Nah, sisa bagi itu dimasukkan sebagai hasil. Jadi 28 bagi 2 itu kan 14. Sisa baginya 0. Gitu. Sisa baginya adalah 0. Ya. Sedangkan atau di sini kita tulis sisa bagi di sini. Nah, sedangkan ini hasil 14 itu diturunkan lagi. Ya. 14 itu diturunkan lagi. Ya. Dibagi lagi 2. Ya. Berapa? 7. Benar ya? 7 kan? 7 tambah 7, 14 kan? Sisa baginya berapa? 0 lagi. Nah, sisa baginya, aduh. Tadi ya. Nah, sisa baginya 0 lagi. Lanjutnya 7 itu dibagi 2 lagi. Cuma yang di PDF itu menggampangkan saja. Jadi tidak menuliskan lagi angka 14 dan 7-nya itu. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, sampai kapan ini dibagi? Sampai nilainya sudah tidak bisa dibagi. Yaitu nilainya adalah, nah kalau 7 dibagi 2 itu kan sama dengan 14.
3. Ya, 3 tambah 3 itu 6. Berarti masih ada sisa bagi. Masih sisa baginya apa? Sisa baginya 1. Sisa baginya 1. Nah, sekarang 3 dibagi 2, ya kan? 3 dibagi 2 itu adalah 1. Ya kan? Sisa baginya berapa? 1 tambah 1, 2. Berarti sisa baginya adalah 1. Ya? Nah, terakhir 1 dibagi 2 itu sudah tidak mungkin. Kan? Udah nggak bisa. Berarti 0 ya, Pak. Hasilnya menjadi tetap 1 gitu. Ya 0 tapi yang sisa baginya. Jadi ini 0, sisa baginya jadi 1 kan? Kayak gitu kan? Seperti itu kan? Nah, Ya, Pak. bagaimana cara mengambil nilainya? Nah, itulah tadi istilahnya LSB dengan MSB. Jadi yang di atas ini adalah LSB, nilai yang paling kecil. Yang di bawah ini adalah MSB, nilai yang paling besar. Sehingga penulisannya yang benar adalah 28 desimal itu sama dengan berapa? Sama dengan dimulai dari MSB yang paling tinggi 1, 1, 1, 0, 0, biner. Nah, seperti itu. Nah, bisa nggak kita buktikan dengan yang tadi saya ajarkan di atas? 1, 2, 4, 8, 16. Bisa. Ini berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tuliskan di bawahnya yang paling ujung itu adalah 1. Kita butuh 5 ya. 1, 2, 4, 8, 16. Ini ngitungnya gimana sih, Pak? Ngitungnya gampang. 1 ditambah 1, 2. Nah, ini 2. 2 ditambah 2, ini biar jaraknya sama ya. Saya copy. 2 ditambah 2, itu adalah 4. 4 ditambah 4, itu adalah 16. Aduh. Oh iya, terima kasih. Oke, nanti 16 ditambah 16. 8 ditambah 8, 16. Jadi kalau Anda mau lanjut sampai bilangan ujungnya ya tinggal 16 tambah 16, 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 64, 128. Nah, ini sama persis kayak Anda menambah memori komputer Anda. Saya tanya, Anda punya nama 64 mega, Anda tambah 1 slot 64, jadi 128. 128 Anda tambah 1 slot lagi 128, jadi 256. Seperti itu kan? Benar ya? 256 Anda tambah 512. Nah, sama seperti itu. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32, 32 tambah 32, 64. Seperti itu saja, baru Anda tuliskan nilai binernya. Nilai binernya apa? 1, 1, 1, 0, 0. Nah, udah. Jadi kita tinggal tambahkan 16 ditambah 8 ditambah 4. Kenapa? Jadi yang nilai angka satunya aja yang dilihat, jangan angka-angka yang lain. Udah, 16 tambah 4, 20 tambah ini, 28. Selesai. Sedikit. Nah, ini ditambahkan totalnya 28. Benar, 28 desimal itu adalah 11100 dari biner. Seperti itu, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau pembagian itu terjadi antara desimal menuju sistem selain desimal, yaitu biner, oktal, dan heksa. Tapi kalau sistem bilangan biner, oktal, dan heksa dijadikan desimal, itu jadi pekalian, ya. Ini namanya pekalian, ya. Ini pangkat gimana ya, taruh ke atas. Saya lupa functionnya itu. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau, ini kan baru desimal ke biner. Bagaimana kalau desimal ke oktal? Ya bagi 8. Yang tadi bagi 2 enak. Ya kalau bagi 2 kan enak. Kalau bagi 8 kan ribet. Ya kan?
Nah, bagi 8 itu ribet, jujur. Nah, kalau desimal ke heksadesimal, bagi 16. Ya lebih ribet lagi ngitungnya. Gitu. Jadi 28 dibagi 16 ya harus dapatkan rata. 16 orang itu dapatkan rata, sisa baginya ya itu yang nanti dihitung. Nah, ya. Ada cara paling gampang? Ada cara paling gampang. Tapi gunakan biner. Jadi Anda harus cari biner dulu, karena biner yang paling gampang. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contoh. Saya kasih contoh adalah bagaimana cara paling gampang untuk 6 konversi yang pertama. Kalau Anda mengkonversikan 10 menjadi sistem bilangan selain 10, misalnya 2, 8, 16, itu yang Anda lakukan, Anda fokus di biner saja. Fokus di biner saja. Biner sebagai ini utamanya, nanti biner ke yang lain itu gampang. Maksudnya gimana? Sekarang kita cari contoh 1. Nah, ini. Kita cari yang satuannya, oh nggak ada ini 10. Di sini nggak ada 10 nih. Oke, saya minta nilai dari Anda, desimalnya. Oke, kita kasih contoh adalah, mana tadi? Ya, kita kasih contoh 345. 345 itu bagaimana cara paling mudahnya? Ya, kita tinggal menuliskan saja nilai 345, nanti melalui perhitungan 1, 2, 4, 8, 16, 32 ini, nanti Anda bisa menuliskan, yang kita mulai 32, habis 32, 64, dan terakhir, tambah 64 itu 128. Oke, nah, kenapa nilainya hanya sampai 128? Karena setelah 128, ini 256. Oh, 256 masih masuk. 256 masih. 256. Ya, 256 masih masuk. Ya, 256 itu masih dianggap. Oke, 256 itu masih bisa. Apa? Nilai 256 itu di bawah 345. Ya, ingat ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan cara ini, Anda lihat dulu nilai desimalnya berapa. Nilai desimalnya berapa. Jadi dari nilai desimal itu nanti Anda bisa tahu angka paling tingginya yang nanti Anda gunakan berapa. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini 256 paling tinggi karena di atas ini 512. 345 itu di bawah 512. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, caranya adalah nilai 256 ini pertama kali Anda buat angka 1. Ya. Jadi artinya dia terjadi proses pengurangan dari 345 dikurang 256. Nah, di sini tidak terjadi pembagian, tapi pengurangan. Nah, cara menguranginya juga gampang. Kalau kita melakukan pengurangan, biasanya kan seperti ini. Nah, ini 345 dikurang 256, ini kan butuh 5 angka di depannya untuk terjadi pengurangan. Atau kalau enggak dibalik. Dibalik juga boleh. Sama saja sih, karena nilainya kan atau kayak gini aja juga nggak apa-apa. Nilai kalau dibalik itu maksudnya kayak gini. Nah, maksud saya dibalik itu seperti ini. Jadi kan nilai 256 nilai yang Anda dapatkan, ya kan? Nah, Anda targetnya adalah 345 nilai yang Anda inginkan. Nah, berarti berapa nilai di sini supaya dia menjadi 5? Berarti Anda butuhkan nilainya 9. Nah, seperti itu ya.
9 tambah 6 itu adalah 5. 15. 15 berarti 5. Di sini ada angka 1 di atasnya. Nah, di sini ada angka 1. Nah, selanjutnya Anda butuh nilai 4. Berapa Anda butuhkan angka di sini? Nah, ternyata yang dibutuhkan, ini kan sudah 6 nih. 5 tambah 1, 6. Anda butuhkan nilai, kalau 6 lagi, 12. 13, 14 berarti 8. Anda butuhkan nilai 8. 8 tambah 6 adalah 14. Nah, berarti di atas ada nilai 1 lagi ya. Ada nilai 1 lagi. Nah, di sini 2 tambah 1, 3. Nah, ini sudah cukup. Berarti Anda membutuhkan nilai 89. Nah, 89 ini nggak mungkin oleh 128. Ini pasti 0. Ya. Nah, 64 bisa masuk. Berarti ini 1. Jadi seperti itu. Nah, ini prosesnya adalah, ini targetnya adalah 89. Ya, 89. Ya, 89. Ini targetnya 89 ya. Nah, di atas ini Anda tuliskan nilai 64. Nah, berapa nilai di bawahnya ini? Nah, ini yang dicari. Misalnya 4 sampai 9, ya 5. Ya kan? Ini 6 sampai 8, itu butuh 3. 2. Berarti Anda mencari nilai 25. 25 itu untuk 32 nggak mungkin. Nah, 16 masih mungkin. 16. Ya, 16-nya dibikin 1. Oke. Nah, di sini Anda ganti lagi nih. Ya. Nah, nilai hasilnya 25. Di sininya Anda ganti 16. Nah, berapa untuk dapatkan 5? Berarti Anda butuh 9. Ya. Nah, 9 tambah ini 15, 5, nanti tambah 1, 2. Nah, ini udah 09. Nah, berarti Anda butuh angka 9. Angka 9 itu dia dapat dari angka 8, 4 enggak, 2 enggak, dan angka 1. Nah, selesai ya. Jadi nilai yang Anda dapatkan itu adalah 10, 10, 11, 001. Nah, ini sama persis. 10, 10, 11, 001. Jadi seperti itu cara mencari nilainya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai binernya seperti ini, itu sangat gampang menjadi oktal dan menjadi heksa. Caranya gimana? Caranya Anda harus mengingat urutannya menjadi 124, 124, 124. Nah, caranya gini. Kalau Anda sudah mendapatkan nilai nilai binernya ya. Nah, ini berubah angkanya. 124, ini 1 berulang lagi. 124. Nah, ini juga berulang lagi 124. Kenapa 124? Karena nilai 124 itu adalah nilai dari oktal. Oktal itu paling tinggi 7. Nah, ya udah, ini dimasukkan nih nilai yang tadi didapat. Ya, nilai yang tadi didapat dimasukkan ke sini, ya kan? Nah, kita masukkan. Nah, nanti Anda akan mengkelompokkan gitu. Ini saya kelompokkan di sini. Ini saya kelompokkan warnanya ya, merah 124 ya, saya kelompokkannya. Nah, ini udah hasil akhirnya apa? Akhir-akhirnya yang ini menjadi 7 ya. 6 ya, 6. Ini kan 6 nih. Yang warna merah. Oke. Terus yang warna ini menjadi 3, ini 3, dan yang terakhir menjadi 1. Nah, perhatikan, ini udah oktal. 631. Kalau Anda mau mencobanya, silakan. Kita coba, ya. 300 desimal, ya. 345 desimal, itu oktalnya berapa? Oktalnya, ini 4 tambah 1, 5, bukan 6. 5. Sorry, 5. 4 tambah 1, 5.
531. Berapa binernya? Binernya adalah 10, 10 nih, sama ya, 10, 10, 11, 001. Jadi seperti itu. Ini buat oktal. Nanti kalau buat heksa bagaimana? Nah, kalau heksa 1248, 1248. Ya. 1248, 1248. Bagaimana? Kita tulis di bawahnya sini. Ini menjadi 1248, ini jadi 1248, 248. Nah, ini kembali jadi satu lagi. Jadi intinya dia 1248, 1248. Nah, ini saya kasih blok merah, ya kan? Ya, ini jadi merah yang di sini. Nah, selanjutnya ya udah, selanjutnya tinggal isikan angka ini tadi, biner tadi, ingat ya, dia biner ininya. Oke, ya, udah tinggal hitung. Hitungnya gimana? Yang hitung saja. Ini angka 18, 8 tambah 1, 9, berarti ini 9. Kita mulai dari angka yang pertama, yang angka 1 ini. Ini angkanya berarti apa? Berarti 1. Ya kan? Selanjutnya, ini 8421 ini angkanya 4 tambah 1, 5. Dan angka yang terakhir, 8 tambah 1, 9. Jadi artinya, dia adalah 159 dalam bentuk eksa. Nah, sama kan? 159. 159. Jadi seperti itu ngitungnya ya. Jadi yang harus Anda ingat nih, 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2 itu buat desimal menjadi sisi bilangan lain. Sedangkan yang 124, 124, 124 ini adalah untuk oktal, dari biner ke oktal. 1248, 1248 adalah dari biner ke heksa. Nah, rumus utama itu ya ini sebenarnya. Ini rumus utama itu. Jadi Anda harus hafal ini, semua konversi itu sudah selesai Anda kerjakan. Jadi artinya mau 10 ke 2, 10 ke 8, 10, 16, gunakan biner sebagai referensi. Ya kan? Gunakan biner sebagai referensi. Tapi ke biner, oktal, dan heksa menuju desimal, nah itu prosesnya bukan kali, tapi tambahkan saja, gitu ya, ditambahkan saja, semuanya tambahkan berapa nilai, yaitu tadi nilainya desimalnya berapa, lihat yang paling relevan bagaimana. Jadi seperti contoh tadi 345 di atas 256 ini nilainya 512 itu sudah melebihi 345. Jadi artinya nilai ini kalau ditambahin semua dia adalah 511 gitu ya. Tambahin aja semuanya, 256 tambah 128, ini totalnya adalah 511 gitu. Oke, itu. Nah, ini 6 konversi di atas selesai, dan sebenarnya secara tidak langsung 6 konversi sisanya juga selesai lah. Selesai gimana? Tadi kan saya sudah konversikan 2 menuju 8. Caranya adalah menggunakan konsep 124. Ini konsepnya. Konsepnya kan? Nah, 2 ke 16 juga sudah selesai. Ya, 2 ke 16 juga sudah selesai sebenarnya. Ya, kenapa selesai? Ya itu tadi. Karena ini sama persis dengan 1248. Jadi selama Anda mendapatkan binernya, ya bisa. 2 ke 8 itu ada 1248, 1248, 1248. 2 ke 16, 1248, 1248, 1248. Nah, ini sudah konversi ke 7 dan ke 8. Nah, selanjutnya 8 menuju 16 bagaimana? Nah, ini sebenarnya 8 menuju 16 kan sebenarnya cuma untuk ini saja. Perubahan saja. Dari 1248 menjadi 1248. Jadi kayak gitu saja kan? Iya. Contoh
Kita ambil contoh di buku kita ini, oktal. Nah, mana oktal? Nah, oktal 64. Ini saya kasih example 64 oktal. Dia, ini saya kurungin ya, 8. Dia pengen menjadi titik 16. Nah, itu kan sebenarnya lariin ke biner. Kalau lariin ke biner kan 64 itu kalau kita bagi 6 itu dengan 4 kan. Nah, kalau kita turunkan 6 itu kan nilainya kalau kita ambil 1, 2, 4, 8 kan 1, 1, 0. Ini adalah 6. Ya kan? Kalau 4 itu nilainya adalah 1, 0, 0. Ini adalah 4. Nah, sehingga jadilah ini menjadi biner 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, itu bisa kita buktikan dengan kalkulator kita. Kalau binernya kita tulis 1, 1, 0, 1, 0, 0, itu adalah 64 dalam oktal. Nah, dari sini baru diubah menggunakan, jadi nilai ini nanti kan masih nilai biner. Ya kan? Ini kan biner nih, angka 2. Nah, diubah menjadi 16 kan menggunakan teknik ini. Menggunakan teknik 1, 2, 4, 8. Nah, jadi menggunakan 2, 4, 8. Selesai kan? Artinya kan ini dikelompokkan 4, 4. Ya. Jadi ini kalau dikelompokkan 4, 4, bagi kelompoknya ya. 1, ini 4, pembagiannya, ini juga 4. Nah, ini kalau kita hitung dengan 8, 1, ya, nah ini kita bagi, kan ketahuan. Berarti ini nilainya berapa? Ini berapa nilainya? 4. Ya kan? Ini nilainya 4. Nah, terus sisa yang ini, yang 1, 1, nilainya adalah 3. Ini kan 3 kan? Ya. Ini 3 nih. Nah, jadi nilainya 34. Nah, benar nggak nilai 34? Benar kok, X-nya 34. Gitu. Ya. Oke. Berarti 8 ke 16 sudah. 16 ke 8 ya sama juga. Ini tinggal dibalik-balik saja. Jadi tidak ada masalah. Mau 16 menuju 8 itu sama saja. Gitu. Prosesnya tinggal diturunkan dulu menjadi 4 digit, nanti dikelompokkan menjadi 3 digit. Seperti itu. Jadi ini sudah konversi berapa nih? 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, ya selanjutnya kan 11, 12-nya itu kalau dari gambar ini, oke, dari gambar ini kan yang belum itu adalah 8 kedua. Ya, 8 kedua. 8 kedua sama. 8 menuju 2 biner itu sama. Ya, ini sama. Ya, maksudnya gimana sama? Ya tadi kan 8 turunin aja ke biner, turunin 3. Ini gimana? Sama juga 16 ke 2 itu juga turunin 4. Nah, itu. Jadi artinya sudah lengkap dong, sudah lengkap. Ini konversi yang ke 7, ini ke 8, ini ke 9, ini ke 10, ini ke 11. Ya kan? 12-nya adalah yang bawah. Ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu adalah sistem bilangan. Mudah-mudahan sistem bilangan soal yang pertama ini bisa Anda jawab gitu. Tidak boleh pakai kalkulator ya. Jadi diharapkan Anda nyelesain sendiri.